Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbana zidna ilma wa rizqna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli ala nabiyyina iman bika jami'il awqati wa hina bil ma'rifati wa ala shahadati bi sabrik innaka antal mawla wa ni'mal nasir. Baik sekalian, untuk pertanyaan kita mari kita basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita syukur bersama. Kita sudah memasuki musim hujan, ya, nampaknya setiap hari kita sudah diguyur hujan. Semoga kiranya curahkan hujan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sayyidina nabiya, Allahumma sayyidina nabiya, Allahumma sayyidina nabiya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang sutra. Apakah sutra itu hukumnya? Sutra dalam salat, yaitu sutra dalam arti penghalang, ya, penghalang di depan kita ketika salat. Wa tafaqqa al-ulama bi ajma'in ala istihbab sutra bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan kana aw imaman. Para ulama telah sepakat bahwa sutra yang diletakkan antara di orang yang sholat dengan kiblat, baik itu sholatnya sendiri maupun sholat walaupun dia sebagai imam, ini adalah sunnah. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya, ijma ulama menyatakan ini adalah sunnah. Bukan wajib, bukan sunnah. Yaitu pembatas antara dia dengan kemungkinan orang lewat di depannya di dalam area dia ini sujud. Dalam antara dia dengan sampai minimal tempat sujud itu adalah namanya sutra. Dan tentunya para ulama telah menyepakati adalah istihbab, yang hukumnya adalah sunnah, dianjurkan. Apa dasarnya? Wadali liqaulihi alaihi salatu wassalam, idza waqa'a ahadukum baina yaday mislam akhirat ar-rahl falyusalli. Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan antara dirinya dengan ya tempat sujudnya, yaitu maksudnya di luarnya, itu adalah misalnya dengan busur mana apa sholat. Di sini disebutkan harus disebutkan adalah supaya sebelum sholat itu supaya meletakkan sesuatu di depan dia sholat. Wakhtalafu fil khatti dalam yajid sutratan. Sedangkan para ulama berbeda pendapat tentang garis. Seperti kita punya ini garis. Ada yang berupa garis bukan barang, tapi garis atau seperti ini sekarang warnanya tidak putih, ya. Ini para ulama berbeda pendapat.
Faqala jumhur, maka jumhur mengatakan laisa alaihi ayyakhutta, itu tidak ada kewajiban untuk membuat garis. Jumhur mengatakan tidak ada kewajiban untuk membuat garis. Waqala Ahmad bin Hanbal yakhuttu khattan bayna yadayhi, sedang madzhab Hambali, khusus madzhab Hambali menyatakan itu supaya ada garis, jangan sampai tidak ada garisnya. Wa sababu ikhtilafu bi tasihil athar waridah fil khatti, yang menjadi sebab perbedaan pendapat yaitu perlu digaris apakah tidak, itu karena para ulama berbeda pendapat mengenai tingkat kesohihan hadis yang memerintahkan untuk membuat garis seperti hadis yang tadi kita bacakan. Itu para ulama hadis memperdebatkan tingkat kesohihannya. Wa asrawahu Abu Hurairah annahu alaihi salatu wasallam qala, sedangkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza shalla ahdukum falyaj'al ala tilqa'atihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian berbuat sholat, maka adakan ya di antara dirinya dengan batasan sujudnya itu sesuatu. Fa illam yakun falyamsik aso. Kalau tidak ada, ya bisa dengan tongkat, ditancapkan tongkat di depannya tempat kita sujud. Fa illam takun ma'u ason fa yakhutta khatta. Kalau sesuatu tidak ada, tongkat juga tidak ada, maka itu buatlah garis. Bali yudruhu man marra bainayhi, supaya kalau ada orang yang lewat di depannya tidak mengganggu sholatnya. Jadi contohkannya sesuatu atau tongkat atau garis. Terakhirnya itu garis. Garis itu adalah yang terakhir setelah apa? Setelah ada sesuatu itu harus percaya apakah tas, ya, apakah barang yang kita bawa itu kalau di depannya pas, depannya kita sujud atau ditancap di tongkat, kalau enggak minimal dari garis. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Kalau tadi contohnya yang pertama tadi, idza wada'ahu baina yaday mislam akharati ar-rahl falyusalli. Ini yang diletakkan adalah akharati ar-rahl itu adalah pelananya entah kuda entah unta, ya, besar maksudnya, barangnya besar banget, ya bisa dikatakan selebar kita, tubuh kita lebih. Kalau ini diperinci lagi, ya ada sesuatu apa lah, berarti ini barang yang relatif besar. Kalau nggak ada, lebih kecil lagi berupa apa? Tongkat. Kalau nggak ada, itu adalah garis. Wa kana Ahmad bin Hanbal yusahihuhu wa Syafi'i la yusahihuhu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan hadis tentang garis ini, yaitu ya dari Abu Dawud ini, beliau menyatakan hadis ini sahih menurut Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hadis tentang garis ini tidak sahih.
ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat tanpa sutra. Wal hadis sabit annahu kana yukhraju lahu al-nazar. Di lain waktu juga beliau sampaikan diriwayatkan bahwa beliau ini ketika akan sholat beliau mengeluarkan tongkatnya, maksudnya dipasangkan sebagai sutra. Nah, ini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sutra itu sendiri. Nah, dari berapa nih? 1, 2, 3, 4, ya 4, 5 ya, 4 atau 5 hadis ini. Kemudian para ulama meramunya. Akhirnya apa? Sepakat semuanya bahwa sutra ini adalah sunnah. Meletakkan sutra adalah sunnah dan bentuknya itu tidak ada ikatan. Bisa berupa barang, misalnya lebih kecil, misalnya barang biasa seperti sampai seperti pelananya unta atau pelana kuda, atau tongkat atau garis. Nah, tentu saja yang perlu ditangkap di sini adalah ilatnya. Ya, kenapa kok disunahkan supaya ada sutrohnya itu? Wala yaduruhu man marra baina yadayhi. Untuk memastikan supaya jangan sampai ada orang yang lewat di depan kita. Meskipun itu tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau kita sudah pasang sutra itu mesti tidak ada yang lewat. Saya pernah pasang sutra itu berupa tiang masjid. Jadi kan besar tiang masjid. Habis sholat Jumat, bagian Jumat saya sendiri di ruang utamanya masjid, karena setelah itu lebih bawah. Kan biasa masjid ada yang tengah tinggi, kemudian ini tinggi, kemudian ketika di luarnya itu turun. Nah, masjidnya itu modelnya terbuka, nggak ada dindingnya, tapi ada tiang-tiangnya. Saya sholat di sana. Sholat di situ ada sholat. Nah, di sampingnya itu sudah di bawahnya. Jadi saya sudah berusaha, sudah dua pencegahan gitu. Sudah saya sholat di depannya tiang, sudah kiri saya sudah turun. Tapi karena jamaah itu banyak, maka kemudian yang sholat di bawah juga banyak. Nggak cukup. Apa saya sholat, ternyata ada orang yang lewat di depan saya. Sudah di depan tiang, sudah di lebar paling kiri, masih ada orang yang lewat di depan saya. Akhirnya saya cegah. Saya mikir kalau pakai tangan kiri kan tidak sopan. Akhirnya saya pakai tangan kanan, nyegah saya pakai tangan kanan. Kalau nyegah pakai tangan kanan kan nggak bisa panjang, kan nekuk ini kan. Nah, itu malah disalami saya diajak. Ya Allah, yang tidak lain saya itu tak salami juga, ini tambah teman. Karena refleks, jadi orang tidak salam lagi, tak tambahin. Dalam hati saya orang ini sungguh terlalu, sudah di depannya tiang, sudah di kiri, masih juga nerjang lewat depan saya, ya Allah. Akhirnya tidak salaman. Nah, makanya dari saya katakan itu nggak ada jaminan juga, walaupun sudah kita apa ilmu itu ilmu, bukan barang, itu ilmu. Itulah makanya itu sebenarnya sunnah. Maksudnya nggak ada jaminan dulu kalau sudah di sutra itu pasti orang nggak lewat, nggak ada jaminan. Karena menyangkut ilmu. Nah, kalau sudah punya ilmu semuanya bahwa dilarang sholat di depannya orang, dilarang lewat di depannya
walaupun hanya garis dia nggak akan lewat. Nggak harus seolah kayak jadi penghalang, nggak gitu. Yang penting itu ya bahwa adabnya kalau kita pada orang sholat itu dilarang lewat di depannya orang yang sedang sholat. Depannya itu seberapa? Ya depannya itu maksudnya ya jangkauannya orang itu sujud. Nanti kalau depannya gak ada batasannya ya banyak yang melanggar nanti. 10 meter ya depannya, 20 meter ya depannya. Salat di masjid Jamek ya, besarnya 100 kali ini, jadi depannya banyak nih. Berarti kan ada batasannya depan itu seberapa? Itu apa? Area sujudnya. Nah, mungkin dia juga punya pengalaman begitu juga. Ada juga dihalang-halangi itu nekat, ada juga dihalangi itu balik, setelah itu apa? Nyoba lagi. Nah, sudah nggak boleh itu apa namanya? Dia mundur, ya nyari kesempatan. Ya. Habis itu balik lagi lewat lagi. Ternyata apa? Ternyata sama-sama bermasalahnya. Karena itu dia sholat di depan pintu lewat, yang satu-satunya itu untuk ke toilet. Orangnya mungkin kebelet, jadi dia itu cari kesempatan supaya bisa lewat. Nah ini bertahan yang sholat tetap nggak boleh. Nah sholatnya pelan-pelan, ya guys, sahabat. Biasanya ya, supaya nyari limbenya, nyari lengahnya yang sholat. Nah itu biasanya hubungannya dengan ya kurang sadar diri, ini posisinya di mana, kira-kira jamaah bagaimana, supaya aman di mana tempatnya. Kalau misalnya di sekitaran pintu nanti bagaimana, ya harus peka, misalnya kurang peka itu, sehingga akhirnya terjadi lagi. Alhamdulillah dengan beberapa hadis tadi, karena juga nanti bukan hanya jumlah hadis tapi juga sebagian ulama menyatakan itu sahih, sebagian tidak mensohhikannya, maka akhirnya disebutkan apa? Istihbabul sutra. Sutra itu tingkatannya adalah sunnah. Yang lebih penting lagi apa? Memperdalam atau menyadarkan orang yang sholat berjamaah atau yang sholat di tempat-tempat umum itu di masjid, supaya memastikan jangan sampai lewat di depannya orang yang sedang sholat apapun. Nah, tadi disebutkan secara tidak dibahas, tapi disebutkan ini agak unik, yaitu apa? Idza shalla munfaridan kana au imama. Jadi baik ketika dia sholat dalam keadaan sholat munfarid, sholat sendiri, au imama, atau ketika dia menjadi imam. Jadi bukan berjamaah ya, bukan ketika berjamaah, tapi ketika menjadi imam. Kenapa demikian? Karena ketika sholat jamaah yang punya kesunahan untuk meletakkan sutra itu hanya imam, makmum tidak ada urusannya. Jadi kalau ada imam sudah punya sutra, maka makmum sudah tidak membutuhkan sutra lagi. Itu ya maksudnya begitu. Munfaridan kana au imama. Jadi sutrohnya makmum itu sudah dibebankan kepada imam. Makanya makmum tidak perlu bingung bagaimana meletakkan sutro. Apalagi kalau misalnya shopnya banyak. Shopnya banyak, misalnya shop kedua, ketiga, keempat. Ya tidak usah kita menteng sutro, karena itu sudah ditanggung sutronya oleh imam. Kecuali kalau takut barang hilang, itulah takut barang hilang ditaruh di depannya, bukan sebagai sutro, tapi karena mengamankan barang. Jadi kalau menyengaja untuk membuat sutro, maka itu tidak ada gunanya. Karena kalau sholat berjamaah, sutronya itu hanya ada pada imam, tidak berlaku untuk makmum. Karena itulah ketika terjadi sesuatu dalam sholat berjamaah, misalnya imamnya batal atau shop pertama salah
orang lewat depannya orang sholat, akhirnya dihalang-halang. Mending kalau misalnya hanya batal no. Kalau hanya batal no, dia ingin wudhu. Kalau dia kebelet gimana? Ya, kebelet dihalangi lewat tidak boleh, bingung ya. Nah, itu karena apa? Menghalangi orang yang sholat itu, menghalangi orang yang lewat ketika kita sholat itu hanya berlaku pada waktu sholat munfarid. Kalau sholat jamaah nggak apa-apa, ada orang buat tidak masalah. Apalagi hampir dipastikan kalau orang lewat depannya orang sholat itu mesti ada alamat, mesti ada sesuatu, mesti ada udur yang kita harus malah memberikan jalan. Nah itu kira-kira bab tentang sutro. Sebelum dilanjutkan kita ada yang mau ditanyakan gitu. Sutro biasanya kan berupa benda misalnya seperti ini, garis seperti ini sih bisa dianggap sutro nggak? Misalnya kita ada yang sholat sunnah di sini nggak pakai sutro, ada orang lewat di depannya itu kan, ini dianggap sutro nggak garis-garis seperti ini? Iya. Ya, jadi kalau di hadis tadi bukan yaitu yaqutul, jadi membuat garis. Jadi garis, andaikan garis artinya ya cuma didirit gitu, hanya didirit aja itu sudah sah, maksudnya sudah masuk kategori sutro. Garis. Nah ini kalau ini kan blok, bukan lagi cuma garis, tapi kan garis tebal banget ya. Nah ini tentu saja sudah masuk kategori sutro. Sudah masuk kategori sutro. Nah, ada pun tentang garis itu mengapa saat ini. Jadi kalau dulu waktu saya kecil masih tahun 70-an, itu kan mayoritas masjid yang di kampung itu kan pakai PC, pakai lantainya PC, lantai semen. Nah itu ya digaris, maksudnya ya biasanya dicat hitam ya, spet, gitu. Ya didirit gitu. Nah itu kalau dulu begitu, itu merata di mana begitu. Adatnya kaum muslim buat sutrohnya seperti itu. Setelah kemudian ekonomi meningkat menjadi karpet, menjadi permadani. Ini juga menjadi jamak umum bahwa ini adalah soft. Soft artinya apa? Ya area di mana kita itu sholat sampai dengan tempat sujud kita. Batasannya begitu. Ini termasuk kategori al-adatu muhakkamah. Jadi adat kebiasaan masyarakat itu bisa menjadi kesimpulan hukum. Oh ini orang sudah sama-sama maklum yang ini maksudnya adalah garis soft. Antar soft itu artinya area sujudnya itu mesti area di antara garis itu sendiri atau tanda sendiri putih. Kalau ini kita putih sama merah kan, nggak payah putih kan. Nah sehingga ini masuk dalam hadis yang tadi itu yang terakhir tadi, yaitu apa? Fa'il lam takun ma'ahu ason falyafut tawfatton. Kalau tombak juga tidak ada, maka buatlah garis. Tombak waktu itu, maaf tongkat. Tongkat itu maksudnya apa? Tongkat itu ya maksudnya dincep nih, Mas. Bukan ditaruh, bukan diletak, tapi ya dincep. Karena apa? Di zaman Nabi itu lantainya itu bukan keras kayak gini ya, tanah, maksudnya pasir, tanah berpasir. Jadi dincepnya itu yang gampang. Kalau sekarang dincepnya berarti ya apa? Panggil bukan ya. Kalau saya mau mencetnya apa tongkat, ini sunnah Rasul begitu. Rasulullah sebenarnya menanjapkan tongkat, totalan itu. Nah, begitu. Atau juga nggak usah juga takbir itu mengada-ada buat lubang-lubang di garisnya. Siapa ada yang menancapkan tongkat ya nggak usah bukan, karena itu dilihat. Makanya itu dipadukan dua yaitu apa? Kita harus tahu sutro dan kemudian tahu juga ilmunya dilarang sholat di depan lewat depan orang yang sholat selesai.
kalau ada masalah gimana? Itu PR, berarti apa? Terus disadarkan umat itu supaya paham gimana tata cara sholat di tempat umum, khususnya di masjid, ketika sholat berbaring. Itu harus terus diingatkan. Itu mirip gini lah, dalam skala yang besar gini. Kenapa sampai ada ya apakah ulama atau tokoh yang menyalahkan pejuang Palestina itu melawan penjajah yang kuat karena harusnya hijrah. Ya, kan lemah, Anda kan lemah. Kenapa kok nekat melawan seperti gitu? Itu mirip gitu. Maksudnya pola pikir begini. Itu seperti menempuh air di jurang terpercik bukan sendiri. Yaitu apa? Dia yang bilang itu loh, apa bukan umat Islam yang bilang kamu kan lemah. Kenapa kok melawan? Dia yang ngomong itu siapa? Ya bukan kaum muslimin. Kita harus dibantu, bukan dibiarkan. Ya kamu itu lo salah. Lewat di depan orang sholat kita begitu ya terus disadarkan. Kenapa sampai orang nekat harusnya katanya pejuang Palestina harusnya hijrah, nggak usah melawan karena kondisi lemah. Alasannya karena Nabi itu kan begitu hijrah setelah 13 tahun tidak kuat membuat penderitaan kita akhirnya hijrah. Jadi ya nggak nyambung. Karena apa di zaman Nabi itu yang namanya kaum muslim itu adanya cuma di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah titik. Kemudian semuanya kondisinya lemah, masih merintis, masih ya namanya merintis, baru-baru saja. Ada sisa sedikit tapi nggak jelas, itu di Habasyah mungkin nggak sampai 10 orang. Jadi dia bayangkan kayak zaman dulu itu jumlahnya kaum muslim berapa? Ratusan, yang hijrah ratusan, nggak sampai ribuan atau puluhan ribu, apalagi jutaan ya. Di luar itu nggak ada kaum muslimin. Nah kalau sekarang ini dikatakan Anda kan lemah, yang nuding itu malah negara-negara Arab yang punya senjata, yang punya pengaruh. Ya berarti kan itu dirinya sendiri, dia sedang ngomong dirinya sendiri. Taral mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim masalul jahil. Kalian melihat perumpamaan orang yang beriman itu dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka, ketukuhan mereka itu seperti satu tubuh, gitu. Ya satu tubuh, maksudnya apa ya? Itu ngomongin siapa? Ngomongin orang lain, seperti bangsa mana gitu, Palestina itu, ya saudaranya sendiri. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi mereka itu sebelumnya pernah berkuasa 4 abad lamanya. Yang kalau Nabi kan nggak pernah berkuasa sebelumnya. Jadi dua hal itu jelas-jelas beda banget kalau dipakai dalilnya tambah hijrah saja. Pergi saya karena musuhmu sangat kuat. Sama dengan Indonesia waktu Imam Merdeka zaman menjajah Belanda, nggak ada komunikasi, nggak ada informasi, lambat sehingga 3 abad ya dijajah sama Belanda ya. Kalau misalnya alasannya karena kuat, musuhnya terlalu kuat, artinya apa? Terlalu bahwa kita melawan pakai apa? Bambu runcing. Lawannya pakai apa? Musuhnya pakai meriam. Kan nggak nyambung kan? Berarti apa? Waktu itu kan lemah. Kalau gitu caranya berarti apa? Saat itu harusnya apa? Bangsa Indonesia hijrah semuanya, keluar dari Nusantara. Mau pergi kemana? Mau ke Australia? Mau ke mana? Mau mana? Gitu loh. Jadi kan gak nyambung. Tapi kayak gitu, kalau hanya sebagai pendapat ya nggak masalah. Tapi kalau nyinyir malah kesannya kayak menjelek-jelekan, menyudutkan pejuang, inilah malah petaka kaum muslimin. Makanya itu skala makronya begitu, skala mikronya tadi itu tetap harus terus dikondisikan mandi. Jangan hanya kita pokoknya melarang orang lewat, tapi nggak pernah ada edukasi. Itu kan saudara kita sendiri,
meskipun sutronya tidak melok-melok, tidak berupa barang, tidak berupa tongkat, tidak berupa pelana, ya tidak berupa tas, meskipun hanya garis kayak gini saja, supaya akhirnya tahu, oh iya itu artinya saya tidak beli mahal. Meskipun yang bersangkutan di tempatnya terbuka, yang mungkin saya lewat di depannya, saya tidak akan berani lewat karena itu larangan bagi saya untuk lewat di depannya orang yang jadi harus timbal balik, maksudnya semua pihak itu harus merasakan, harus berpartisipasi supaya jangan sampai timpang. Kalau itu nanti sampai kapanpun ya ada yang tahu, ada yang nggak tahu terus gitu. Akhirnya terus timbul kesalahpahaman. Belum lagi konflik hadis yang keras itu sampai harus dibunuh, waktu lain saudaranya malah dibunuh, malah dibunuh. Nah ini bagaimana ini? Nah, inilah salah satu PR yang dibahas. Ada lagi? Iya. Tadi kapan kita ngasih tanda, kan kalau kita coba mau ada orang lewat kasih tanda itu Menghalangi maksudnya? Menghalangi kan menghalangi kan? Ya. Itu terhadap anak-anak, terhadap itu kan kadang-kadang ada anak-anak itu Biasa. itu perlu dihalangi itu atau dibiarkan saja kalau anak-anak? Kalau anak-anak ya nggak ada larangannya, anak-anak itu kan nggak punya beban apa-apa, nggak ada dosa. Ya basobiyu hatta yahtalim gitu kan. Jadi hukum diangkat bagi anak-anak sampai dia itu mimpi. Yahtalim itu maksudnya mimpi basah laki-laki, apa namanya perwakilannya. Kalau perempuan ya benar. Itulah rahmat Allah SWT itu. Kalau anak-anak itu hukumnya itu nggak normal. Itu apa? Kalau berbuat buruk nggak hukumnya dosa, dia berbuat baik jaga. Jadi anak-anak itu sholat, anak itu baca Quran, itu oleh Allah dijaga kebaikan. Tapi kalau dosa nggak dijaga, itu keistimewaannya anak-anak. Nah makanya kita harus bisa bedakan, jangan sampai kita memperlakukan anak kayak orang dewasa, dibentak-bentak. Gak ngerti kalau lihat kaulah orang, kok gak ngerti nanya bohong dari mana itu, mulek nanya malah anak-anak dibentak. Gak ngerti kalau lihat lewat orang ngerti ya. Aku tuh ngerti, kamu tak perlu kamu kan ngerti yang tambah mulek nanti. Ya karena namanya anak-anak ini sakar pede. Nah tinggal masalahnya itu apa? Masalahnya itu kapan menghentikan anak-anak itu ketika sudah ya talim, sudah bisa ternyata masih kayak anak-anak itu PR-nya kita yang bisa. Tetapi kalau misalnya apakah kita perlu tangan kita menghadap, tetapi cukup ya sebagai edukasi supaya anak itu tahu, oh ternyata saya ingat ketika dulu itu saya dilarang untuk lewat, supaya ada memori. Anak-anak itu kelebihannya gitu, anak-anak itu kelihatannya nggak perhatikan, tapi dia itu sebenarnya sedang merekam. Cuma dia tetap kecicilan, tapi dia itu sebenarnya merekam. Oh saya tadi dilarang lewat, itu dia akan ingat terus. Walaupun tetap kenyataannya dia tetap semua maunya, tapi dia tetap ingat bahwa dia pernah dilarang lewat sholat. Itu baik. Jadi tetap dilarang kalau orang tetap diadab. Ya tetap, tapi nggak usah sampai kayak orang dewasa. Orang dewasa kan memang agak keras ininya. Kita harus berusaha untuk menghadang. Kalau anak-anaknya diadang lewat, nggak usah kita buru. Kok apa namanya malah melayu ya, kita kejar ya. Sholat malah kejar anak-anak. Ada lagi? Ada lagi? Gini. Waalaikumsalam. Sajadah. Iya, jangan kita langsung merapatkan Ya, baiknya ada dua permasalahan. Pertama, sajadahnya terlalu lebar. Nah, lebar tidak itu relatif. Ya, kalau orangnya besar, gemuk besar, ya memang dia butuh sajadah yang lebar. Kita nggak boleh protes. Yang protes itu kalau ramping, ya, orangnya ramping, ya, nggak terlalu gemuk alias apa, kurus. Nah,
kemudian jajatannya lebar banget. Nah itu mau dipakai apa? Nanti apa? Mau ngangkang, jadi kakinya dilebarkan gitu, ya kan juga wagu gitu. Bagaimana sholat ini apa sholat ngomong-ngomong katanya silatnya ngomong-ngomong, katanya PSHT kalau ngomong-ngomong. Nah, atau apa? Kemudian rapi, rapi berarti lebih kan? Nah, kalau lebih berarti harus toleran kalau nanti ada kanan kirinya itu menginjak sajadahnya. Harus mau, kalau mau gitu nggak apa-apa. Cuma tidak semua orang kayak orang Jawa itu nggak semuanya itu tega. Nanti dibilang nggak sopan, nanti dibilang kayak apa menginjak propertinya orang. Akhirnya orang itu jadi itu kelemahannya kalau sholat di Jawa. Kalau sholat di Afrika malah dibalik, di Afrika malah diinjak kaki kita. Saya tinggal 2 orang menuju acara sholat, saya dikipat dengan gak ada beban. Nah, Afrika ya sudah urus. Dan di Indonesia ini sensitif dengan begitu tuh. Nanti bagaimana kalau saya? Hanya korbannya apa? Shot jadi rendah. Kita itu jadi korbannya. Jadi kita ini salah satu adab juga itu kalau kita sholat berjamaah pakai sajadah itu kalau disesuaikan dengan kita sendiri. Makanya sekarang ada terobosan begitu sekarang. Yaitu apa? Sajadah itu apalagi setelah COVID itu kan menjamur ya. Sajadah itu cukup tempat sujud kita saja yang kita pakai sajadah kita sendiri. Karena mungkin dulu saya dengan khawatir berubah dan sebagainya, makanya diminimalisir yang punya masing-masing. Itu sudah solusinya itu. Dan sekarang udah banyak itu kan yang pakai sajadahnya cukup kecil saja, nggak perlu sampai lebar seperti yang biasa. Nah sekarang yang kedua mengenai rapat. Nah rapat ini perlu kita dudukkan dalilnya. Dalilnya tentang sawu sufuf. Sawu itu artinya luruskan. Jadi yang diperintah Nabi itu adalah meluruskan shaf, bukan merapatkan. Jadi ini kita perlu tahu dulu ya. Jadi sawu itu artinya luruskan. Gak ada rapatnya, gak ada dalam hadis. Meluruskan. Jadi yang diperintah itu jangan sampai pelentar-pelentor sopnya kayak pulang enggak boleh. Jadi maju mundur itu yang enggak boleh. Tapi kalau tentang kerapatannya itu dipersisihkan, ukuran rapat itu dipersisihkan. Hanya ada satu riwayat, yaitu seseorang yang disebutkan namanya ketika Nabi itu merintahkan sawu sufuf, itu ada salah satu dari sahabat yang dari suka namanya itu merapatkan, menempelkan kakinya pada kaki sebelahnya. Itu bukan Nabi yang mencontohkan, tetapi sahabat Nabi, satu sahabat Nabi yang mempraktekkan dirinya. Kalau di dalam konteks ilmu hadis namanya hadis takriri, yaitu hadis perbuatan sahabat Nabi yang Nabi mendiamkannya. Memang itu tidak salah. Tetapi Nabi yang perintahnya Nabi adalah meluruskan shaf. Ada satu sahabat yang mempraktekannya dengan apa? Ya lurus ya rapat. Ya. Karena itu akhirnya rapat itu tidak ada ukurannya. Diberi rapat itu seberapa. Nah karena itu untuk menjaga akhirnya yang ekstra hati-hati rapat itu harus sampai nempel. Apalagi ketambahan dengan dalil apa? Kalau renggang nanti akan kemasukan setan, gitu kan? Kalau kata Cak Nur, ya alhamdulillah kalau setan mau sholat, kan lumayan malah kita bisa bersedekah, mendakwai setan supaya mau ikut sholat. Parah sama lagi. Jadi urusannya Cak Nur dengan Allah, urusannya dia. Logikanya masuk, iya berarti ikut sholat. Masuknya
mengganggu maksudnya. Di sela-sela itu bukan ikut sholat tapi adalah mengganggu orang yang sholat. Itu maksudnya kan itu tujuannya. Jadi makanya kalau kita ini sholat berjamaah, kalau kita pengen rapat, cuma pengen saja, nggak usah dipaksa, ya. Jadi kalau kita pengen menempelkan boleh, kita nempelkan itu tidak ada larangan. Tetapi kalau yang bersangkutan nggak mau, nggak usah dikejar, nggak usah dikejar. Jadi saya itu pernah mengalami begitu kan. Saya itu karena sebelah saya, mohon maaf, sebelah saya ini kan manol itu kalau itu kasar keras sekali, atos. Nah, dia itu mungkin kalau di jalan aspal yang saya ini tidak merasa panas, lewat biasa, nggak usah pakai alas kaki, saking tebelnya. Pas waktu itu bukan cuma tebel, jentian itu loh, jentian itu kukunya panjang lancip. Saya begitu. Lah saya itu menghindari itu, makanya ketika dia nempel, saya geser dikit. Malah dia tambah semangat, bukan cuma nempel, nimpo, Bang. Akhirnya kukunya nancep di kaki saya, kesakitan saya. Itu kesakitan betul. Karena nggak tahan, akhirnya gantian tak sumpahin kakinya. Saya gimana daripada kesakitan? Nah itu orangnya masih ada, tapi nggak tak potong juga. Ya begitu. Jadi ini maksudnya takaran. Tapi kalau lurus kita boleh menegur, ya menegur. Sama menegur boleh, Pak tolong maju dikit, mundur dikit, gitu. Tapi kalau lurus, kalau rapat kita harus hati-hati karena ini tidak seketat lurus. Jadi tuntunan untuk merapatkan tidak seketat kalau tuntunan untuk lurus. Ya. Jadi tolong dibedakan. Ya. Nah, silakan kalau kita mau bawa sajadah lebar, boleh. Kita lurus kecil pada sajadah lebar, boleh. Tapi etikanya apa? Jalan baiknya disampaikan. Silakan di sini nggak mepet. Berarti dia udah paham. Jangan malah dia itu kayak punya kapling yang besar. Nanti beda lagi kalau orangnya super gemuk. Nah, kita juga harus ngerti orang gemuk banget itu tidak mudah. Kami punya jamaah di kami itu orangnya super gemuk. Memang kalau pas berdiri itu cukup. Kalau pas berdiri itu kanan kiri itu kelihatan longgar, kelihatan lebar gitu. Tapi kalau dia itu duduk tawaruk, misalnya itu kalau mepet itu keblekan namanya. Iya. Jadi kita harus tahu makanya itu Masya Allah ya, Rasulullah itu membuat aturan kalau lurus itu wajib. Tapi kalau rapat itu tergantung keadaan. Ya karena itu, karena kalau lurus itu semua orang bisa dipaksa. Hanya dia mungkin lalai atau lengah, mungkin dia ngelamun, mungkin kurang maju, kurang mundur itu bisa. Tapi kalau ke samping ini nggak gampang. Kalau kita ketemu jamaah yang gemuk banget, nah itu bisa pas saat ini berdiri kita mepet. Nah itu urusannya nanti ketika duduk tahiyat akhir, kebekan kalau kita nekat mepet bisa kebekan. Itu yang salah bukan yang gemuk, yang salah ya kita yang memaksakan mepet, nggak tahu resikonya nanti kalau pas duduk, pas berdirinya aman, pas duduknya bisa jerit-jerit telan atau apa, nggak duduk karena tunggu kanan kirinya itu minggir apa minggir nggak ada minggir. Kalau gemuk seperti itu sebaiknya waktu tahiyat, tapi kalau seperti itu sebaiknya duduknya Ikhtiros, ya itu kan hiburan kita gitu. Tapi kalau orang itu ini pahamnya nggak mau ikhtiros gimana? Ya dia kan tetap nyari awas. Nah, itu. Makanya orang itu kalau punya ilmu yang luas itu lebih mudah. Tapi kalau betul begitu, yang repot banyak orang begitu, semuanya repot. Ya kalau saya katakan bagi orang yang itu duduknya ikhtiros terus nggak apa-apa. Mau mundur, mau
asar itu rokaat terakhir tetap terus nggak apa, karena memang itu kondisi itu beda, ini spesial. Jangan paksa malah tawaruk. Tawaruk itu repot. Orang betul kalau dulunya memaksa tawaruk itu nanti bentuknya jamaah jadi nggak bagus, nggak bagus. Jadi tetap harus lebar gitu. Orang yang lihat kenapa orang itu nggak berani mepet, dia kalau berdiri mesti begitu kesannya. Ini orang itu kok jaga jarak dengan kejauhan itu, karena dia mikirnya itunya kalau duduk gitu. Kalau pas berdirinya ya kita renggang gitu. Nah, makanya kita himbau kalau orang yang seperti itu duduknya dengan terus tapi saya nggak mantap sih kalau nggak tawaruk. Ngono panjang ngono kurangi gemuknya gitu. Sudah jangan maksa sebelahnya untuk toleran begitu, karena ngomong banget kan. Sama saya itu memang gemuknya betul-betul lumayan, memakan mungkin 3 orang. Kalau tawaruk itu mungkin sampai 3 orang, jatah 3 orang biasanya. Tapi kalau udah biasa ya akhirnya ngerti. Makanya dia biasanya ngambil paling kiri, samanya supaya gak yang bawa. Ngerti nggih?